Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama Dr. Insinyur Ing Ridho Rahmadi, Master of Science. Beliau bidangnya adalah Artificial Intelligence. Tapi yang terpenting adalah kita bertemu beliau, kita menindaklanjuti pembicaraan tentang proyek Rempang, karena yang paling menarik, beliau barusan pulang dari Rempang dan langsung bersamai menemui dengan masyarakat atas nama Partai Umat. Tetapi selain itu kan ada keterpanggilan intelektual untuk membicarakan tentang rakyat yang merasa terdolimi dan memang didolimi, ya. Ini suatu pelanggaran yang sangat berat. Bahkan banyak yang mengatakan ini pelanggaran HAM berat, ya, karena melakukan suatu informasi yang rakyat juga baru tahu bahwa ini katanya PSN, proyek strategi nasional. Tetapi banyak hal-hal yang dilanggar. Tentu kita nanti akan mengarah ke sana. Tapi terpenting yang kita ingin segera tahu adalah kabar dari Mas Ridho, mungkin dengan pimpinan Majelis Syuro Bapak Profesor Dr. Amin Rais dan beberapa tim dari Partai Umat sudah membersamai dengan masyarakat di sana, sehingga tahu persis, ya, tidak kita dapat cerita-cerita. Kalau sekarang yang terberitakan bahwa seolah-olah si Bahlil mengatakan sudah kesalahan prosedur sudah dilaksanakan, sudah ada kesepakatan, tidak jadi dipindah ke kota lain pulau, hanya digeser dan lain sebagainya. Itu bisa jadi menjadi tipuan-tipuan baru yang tambah menyakitkan, yang kita lihat di mana-mana terjadi kebangkitan untuk melawan terhadap kezaliman ini. Nah, kita sapa Pak Mas Ridho. Terima kasih Mas Ridho bisa menunggu kita, ya. Ini penting sekali ini karena jangan terjadi simpang siur. Sudah terjadi suatu kezoliman, masih mau ditipu-tipu seolah beberapa orang diambil, dikatakan sudah menerima seperti ini. Saya kepengen tahu situasi dan bagaimana bisa masuk sana, apa ada halangan-halangan, Mas Ridho? Ya, pertama saya dan Pak Amin Rais dan rombongan Partai Umat itu memang membelokkan rute kami yang seharusnya dari Padang menuju Jakarta, kita putuskan kemudian dari Padang menuju Rempang. Itu kami mendarat berarti tanggal 18 kita ya, ke sana. Kemudian kita di hari yang sama dengan Menteri Bahlil. Di hari yang sama persis. Ya. Waktu kita akan ke sana, jadi kita berangkat jam 2 dari kota Batam menuju Rempang itu kami dapat kabar Pak Menteri sedang di sana. Yang menemui masyarakat itu kan beberapa orang. Jadi di hari yang sama. Kita pulang pun di hari yang sama, hanya jam yang berbeda. Kita duluan, ya. Pak Amin ke Jakarta, saya lanjut ke Banda Aceh. Jadi ini kali kedua saya ke Batam dan kebetulan saya waktu yang pertama juga ke Rempang. Itu tahun 2022, belum lama sebenarnya. Jadi saya akan membandingkan situasi yang saya lihat gitu, yang 2022 masih hangat, ya, dengan yang kemarin, ya, gitu. Jadi tentu kalau dari Batam, ya, kita tahulah, ya, ini kota yang besar, infrastruktur bagus, jalanan bagus, ya, pertokoan. Nah, kemudian kita menyeberang ke Balerang itu, dan selanjutnya ada beberapa jembatan. Nah, itu kan tujuan kalau ke Rempang kita ke sana itu, melewati jembatan dari Batam ke sana itu sudah jadi lama, Pak? Sudah, itu kan zaman proyeknya Pak Habibie, ya. Iya. Balerang yang pertama, yang ikonik itu, kemudian beberapa jembatan lagi. Kalau tidak salah yang keempat, ya, itu kita masuk ke Rempang. Nah, ada 16 kampung tua yang akan digusur. Di dalam Rempang itu, ya? Di wilayah Rempang. Seberapa luas Rempang? Rempang itu kalau yang digusur ini, ya, kalau dikumpulkan, sesungguhnya tidak lebih dari 2.000 hektar. Sesungguhnya. Yang wilayah yang mereka butuhkan ini sesungguhnya dari 17.200-an hektar yang akan digunakan untuk proyek ini, itu hanya 2.000 mereka butuhkan. Tidak lebih dari 10%. Artinya tidak lebih dari 1.700 hektar. Mereka minta itu saja. Itu kemarin video yang kita rekam, yang kita sebarkan, ya, seorang ibu-ibu. Kemudian ini saya lanjutkan dulu cerita. Mereka itu pihak proyek, ya, membutuhkan seperti itu. Yang diminta. Ya, ini yang informasi yang kita terima dari tim di sana, ya. Jadi tim Partai Umat sudah membentuk tim di sana bersama beberapa jurnalis, ya.
dan juga beberapa ahli dari Riau yang kita berangkatkan memang spesialisnya itu tentang Melayu. Jadi kita memang ingin tahu kajian sejarahnya dan segala macam. Jadi kita berangkat jam 2 menuju Rempang, sampai sana kita kunjungi satu titik kampung tua di antara 16 tersebut. Ya. Nah kemudian jadi itu Sembulang ya nama daerahnya itu. Kita bertemu dengan mungkin sekitar 40-50 warga di dalam satu masjid. Ya. Perjalanan ke sana itu begitu berbeda ya dengan tahun 2022 saya melewati jalan yang sama menuju daerah Rempang itu. Ya dulu ya wilayah yang tenang kan itu kan pegunungan, ada pelatihan marinir dan segala macam ya, danau-danau ataupun ini pegunungan. Jadi cantik lah gitu. Ini baru masuk nggak lama ada kontainer digulingkan, kontainer besar itu. Saya tanya kenapa ini? Ini kemarin warga menggulingkan, dipalangkan di jalan itu menghalangi aparat untuk masuk. Jadi ini ada bekas-bekas demonstrasi, bekas-bekas kok berbeda sekali gitu. Ya. Kemudian ingatan saya kembali ke kemarin saya mendarat itu ada pesawat militer memang di bandara itu, ya, yang saya jarang melihat kan. Nah nggak lama sebelum masuk itu ada pos memang pos TNI ya besar kan gitu. Pos TNI, kemudian tidak lama pos polisi, ya, ada pos baru yang sifatnya sementara atau ad hoc. Kemudian kita baru belok kiri ke kampung tersebut. Jadi situasinya saya nggak bisa bilang ini situasi yang normal saja. Bagi saya mungkin mewakili rakyat sipil ya, ini ya agak mencekam gitu loh. Dan kemudian kalau mencekam ini siapa yang sesungguhnya berusaha dilawan, diamankan, itu kan pertanyaan dasar saja gitu. Kita tahu ini ada rakyat kecil, rakyat biasa yang rumahnya seng-seng itu kan, itu sedemikian harus dihadapi dengan seperti itu. Itu yang saya kemudian mulai terenyuh gitu ya, artinya sedih lah gitu ya, prihatin. Masuk ya, ketemu warga itu yang rata-rata nelayan kan, jadi kulitnya itu legam itu karena setiap hari melayat. Sudah generasi ke-5 ke-6 mereka di sana. Jadi sebagian besar memang nelayan, memang nelayan ya. Jadi itu menerima kami ya dengan sangat hangat. Kemudian kita masuk ke masjid, dialog. Nah itu yang kita rekam bahwa ibu-ibu mengatakan, Pak, kita itu tidak menolak proyek ini gitu. Bagus untuk anak-anak kami. Tapi satu hal, jangan direlokasi. Kemudian saya teringat dari tim kami yang melakukan kajian itu, ya, itu mengatakan memang dibutuhkan dari 16 kampung tua ini hanya maksimal 10% dari 17.200 hektar tersebut. Artinya tidak lebih dari 2.000 hektar yang mereka butuhkan. Mereka tuh minta di sana karena alasan ya sudah beratus-ratus tahun. Ini mereka katakan itu kuburan kakek nenek kami simpan di sini. Gitu. Kami nggak bisa pindah gitu. Jadi ini masalah lebih besar dari itu, masalah ya martabatnya, kayak mungkin harkatnya, kehormatan harus menjaga peninggalan leluhurnya. Jadi itu yang saya lihat, bukan masalah materi. Ya, mereka lebih dari itu, lebih tinggi dari itu. Itu yang menurut saya terus kemudian nggak akan nyambung ya dengan apa yang akan disampaikan oleh pemerintah yang berbicara dalam konteks ini saya ganti, bukan nggak bisa diganti dengan materi gitu. Kedua, mereka sudah ratusan tahun jadi nelayan, itu nanti harus hidup bertani, mungkin butuh satu generasi belajar ya gitu. Butuh waktu lama untuk survive lagi. Ini yang mungkin terlalu dikecilkan hanya dengan mengganti sekian ratus dengan tanah 500 meter, kemudian tipe rumah sekian kali sekian yang ya mohon maaf menurut saya jadi mengecilkan ya budaya dan peradaban Melayu yang besar tersebut ya. Jadi ya menurut saya menghina. Gitu. Setahu mana mereka mengetahui bahwa apa yang dilakukan katakanlah rezim gitu ya, pelanggaran-pelanggaran terhadap proyek-proyek itu. Yang kedua, sejak kapan mereka tahu bahwa mereka harus dikosongkan karena mau terlaksana proyek PSN itu? Yang saya pahami dadakan, mendadak, ya relatif mendadak. Tiba-tiba didatangi, tiba-tiba dipatok, diukur itu, ya. Kemudian ya serba dadaan begitu. Ya. Kalau kita ikuti di berita juga begitu kan. Jadi warga itu juga merasa kok tiba-tiba saja kan gitu. Datangi untuk dipatok dan ini katanya nanti akan dipindahkan gitu. Nah mereka itu rata-rata mampu menunjukkan surat kepemilikan tanah.
Girik. Girik. Rata-rata kita ada Iya, iya. foto-foto itu mampu menunjukkan itu. Iya, iya, iya. Yang mereka tidak tahu ya bahwa dengan dokumen itu sesungguhnya itu ada mekanisme yang prosedural sesuai hukum, kemudian bisa mendapat hak SHM, Iya, hak milik itu. Yang mereka tidak pernah tahu itu. Itu ada proses tahapan-tahapannya. Padahal sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun kan, ya gitu. Nah, jadi ini yang menurut kami kemudian kita sepakat, ayo kita bentuk posko, ya. Karena posko ini pertama mereka butuh bantuan hukum, ya. Kedua butuh wawasan apa saja hak mereka yang selama ini tidak sampai, dan gitu. Jadi kalau menteri itu Pak Menteri bilang mereka tidak punya sertifikat, ya Pak Menteri ini kerjanya apa? Nah, gitu. Kerjanya harusnya menyampaikan bahwa Anda bisa punya sertifikat. Bukan Anda tidak punya sertifikat, berarti ini bukan hak milik Anda kan? Bukankah begitu yang dikatakan Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu memberikan jaminan kepada masyarakat? Lah justru itu, Jadi ini yang disampaikan ya, tapi kok kemudian dalam situasi ini dan kenyataannya kan bukan malah simpati ya, malah kata-kata bulldozer ya, kata-kata piting ya, kemudian walaupun piting itu merangkul, dari mana piting merangkul gitu, ini masalah komunikasi kan, itu kan mengecilkan gitu. Oh mereka nangis kok, mereka dengan raut wajah yang segala macam. Ya, kemudian macam-macam lah, ini bukan penggusuran pengosongan, nah itu apologi ya, terlalu kita dianggap bodoh sedunia. Apa ini, maksud Pak Mahfud mengatakan bahwa ini bukan penggusuran, ini pengosongan? Nah, setahu Pak. Atas dasar berarti kan logikanya ini hak milik negara kan gitu. Tanah itu loh. Ya kita sekarang udahlah, kalau itu memang milik negara, kembali lagi kita ke hal yang sifatnya kita jangan masuk ke apologi seperti itu, yaitu pembelaan ya. Nyari-nyari itu cocokologi ya, matching ya, berusaha. Kalau gitu kan kita sampaikan tuh, negara itu milik siapa? Rakyat atau sekelompok orang ini ya. Ya, konglomerat ini dan segala macam. Coba itu dijawab kalau pertanyaan mendasar itu. Kalau kita mau ke arah sana gitu. Kembali lagi harusnya ada proaktif dari pemerintah, bagaimana dari Girik tadi bisa kemudian ke tahapan yang hak milik gitu. Jadi intinya mencari-carilah menurut saya. Saya mengajak lah gitu. Mungkin selain Menteri Bahlil, yang menteri-menteri yang lain atau Pak Presiden Jokowi langsung saja turun berdialog gitu. Supaya bisa memahami face to face psikologi masyarakat di sana, kecemasan itu langsung ditangkap, tidak pakai katanya gitu loh. Sehingga ini bukan masalah komunikasi. Bapak turun saja, kita dengarkan bersama. Ya harapannya mungkin kemudian nurani ini tersentuh, bisa membuka. Sebelum masuk ke sana, Mas, ini yang menarik ini, Mas Ridho, ya, Dr. Ridho, beliau ini adalah ketua Partai Umat ya, yang sedang sibuk-sibuknya semua partai mempersiapkan tahun politik ini, sehingga apa yang melatar belakangi merasa pentingnya sekali untuk mendadak ke sana, Mas Ridho. Gini Pak, Insya Allah ini kami sampaikan ketika di masjid, ya, ketika saya membuka. Kami hadir di sini atas dasar kemanusiaan, persaudaraan. Insya Allah kita tidak melakukan politisasi, ya, walaupun kami partai politik. Ini panggilan. Dan atas rasa kecintaan kami terhadap warga Rempang, kami sampaikanlah gitu. Kalau ingin capek, ya kalau nggak pengen cari cara gampang, kita bisa buat di sini juga, ya. Mungkin siaran pers atau apa yang jauh lah, ya, dari enaklah di kafe atau di mana. Tapi kan ini kita mengubah rute, ya, dari sesungguhnya rute kita itu Jakarta, Sumatera Barat 3-4 hari dengan Pak Amin Rais, itu ada takbir akbar di Payakumbuh. Kemudian pulang ke Jakarta lagi. Tapi kemudian Pak, ini situasi di Rempang nampaknya kita perlu ke sana. Saya sampaikan ke beliau gitu. Kita perlu langsung melihat gitu, Pak. Susu Mas gitu. Berubahlah kita rute itu. Jadi ini memang suatu yang agak mendadak waktu itu. Tapi melihat pemberitaan di Rempang kok demo berlanjut dan segala macam. Jadi setelah sampai sana merasakan perlu ada posko untuk memberikan bantuan-bantuan hukum dan lain-lain tentunya ya. Itu merasa perlu. Nah, ada halangan-halangan selama ini? Ya, itu tadi saya sampaikan ya. Sejak di hotel itu ke tempat kami briefing, saya dapat WhatsApp ini Intel di sana, di sini, di ruangan sebelah bahkan kan gitu. Oke, kemudian ketika sampai masjid itu, ini saya masih simpan WhatsApp-nya dari tim kita. Tum di mana-mana ini Intel segala macam. Ya saya sampaikan ke Bapak ya gitu. Ya alhamdulillah kita ditemani Pak Intel kan gitu. Jadi ketika membuka juga Bapak menyampaikan pada saudara-saudara, Bapak Ibu Intel, mohon ini direkam seutuhnya, jangan dipotong-potong dan sampaikan kan gitu.
Artinya ya itu kan mungkin satu upaya untuk terus mengikuti ya, kita tidak masalah lah, kita tidak anggap itu terlalu mengganggu ya. Cuman memang setelah kita pulang itu rombongan saya langsung ke Batam, ke Balerang ya. Kemudian tim itu mengatakan memang polisi datang, ya menanya-nanyakan lah dan segala macam gitu. Ya mungkin kita untuk yang terbiasa di kota gitu ya, terbiasa dialog itu menghadapi Pak Polisi, Pak TNI dengan ya biasa karena mereka juga ramah kan insya Allah. Tapi masyarakat ini kok kemarin yang saya terima itu kan ya merasa diintimidasi dengan ya tidak hanya itu, dengan tim-tim yang mematok mengukur, itu ada video-videonya itu saya dikirimi. Ya, jadi ya situasinya tidak bukan dalam situasi normal, ada pressure lah tekanan. Ya. Gitu, ya. Jadi ini masih berbincang masalah kemanusiaan yang dianggap banyak orang ini adalah pelanggaran HAM berat, banyak sekali di situ. Saya kebetulan tahun 2009 itu bersama beberapa teman ke Gaza. Ke Gaza itu kita tahu bahwa satu yang sudah dipagerin, artinya orang yang dari luar nggak bisa masuk, orang yang dari dalam juga nggak bisa keluar. Dan ada faktor kesengajaan dari Israel itu untuk membunuh, seolah-olah bukan mereka yang membunuh gitu ya. Nah, saya melihat sendiri bagaimana air bersih dihancurkan, air kotor dihancurkan. Nah, saya jadi teringat Gaza itu karena yang viral sekarang adalah Ustadz Abu Somad sedang membuat posko tempat makan, karena semua orang berpikir, ya, jangankan relokasi yang tidak manusiawi, bagaimana mereka dikeluarkan, sekolah ditembaki, harus dikosongkan. Kita sehari nggak makan saja kan, Nah, sekarang ini justru timbul dari mana-mana mau membuat posko kesehatan dan posko. Nah, Mas Ridho melihat maka itu saya tanya, ada halangan nggak seperti itu? Kalau halangan ada ya, tapi begini, kalau rasa takut itu kemudian menghalangi kita untuk hadir itu, nanti siapa lagi yang hadir? Sekarang Partai Umat ini dari laporan tim, insya Allah sudah ada 3 posko. Ya. Ini rumah warga semua loh, saya dikirimi. Nanti inilah di sosmed kita, mereka very much welcome. Ya kita kemarin membawa sembako dalam rangka ya inilah supaya mereka dalam situasi ini tidak perlu keluar terlalu jauh, yang cukup untuk seminggu, beras, ya, minyak. Ini 3 tempat di Sembulang Dapur Arang, Sembulang Camping, dan posko Pantai Tiga Putri. Ya, yang sejauh ini kita melakukan ya tadi ya sembako ya supaya mereka lebih tenang ya, tidak perlu keluar. Trauma healing, ada anak-anak itu kita datangkan yang bisa storytelling ya, dongeng-dongeng itu kita datangkan dan segala macam. Saya pikir kalau ini terjadi eskalasi ya perlu ya bantuan dari masyarakat luas ya. Pertama supaya masyarakat Rempang ini tenang dulu ya, kebutuhan utamanya itu terpenuhi. Kedua juga supaya menghindari nanti hal-hal yang sifatnya itu tidak terkendali ya gitu kan, kita khawatir kalau ada kerusuhan dan segala macam gitu. Jadi pertama ya ini perlu jangan sampai lapar dulu ya, kalau pikiran anak-anak, pikiran semua itu jangan tegang ya, ini yang perlu kita lakukan ya gitu. Ya selebihnya tentu ini kita terus suarakan lah gitu ya, terus suarakan. Ini sudah mudah kok. Mereka tidak menolak investasi, selesai perkara. Mereka butuh kurang dari 10% wilayah dari 17.200-an hektar. Butuh hanya 1.700 hektar. Mereka sudah ratusan tahun sebelum Indonesia berdiri. Mereka lebih berhak atas tanah mereka dibanding mereka peradaban yang kita hormati sekali, bangsa Melayu dan segala. Ya, dan beberapa yang lain. Jadi sudah banyak kita alasan, tidak punya alasan lah untuk menolak ya. Tapi kalau masih memang dilakukan, nah ini saya pikir nanti kemudian arah berpikir masyarakat ini satu kejahatan yang besar gitu loh. Dan dampaknya ini bisa sangat serius. Ini kenapa kita sampaikan Pak Presiden sebaiknya ini harus pertama dihentikan ya, dibatalkan tadi ya. Dibatalkan dulu ya. Kemudian kalaupun dilanjutkan dengan catatan tadi itu ya. Semua merasa tetap menjadi manusia merdeka di sana, bahkan lebih makmur, orang investasi. Jadi ada pikiran usulan dari Partai Umat untuk membatalkan dulu ini, Pak? Ya, kita sampaikan. Ya, kalau dalam situasi saat ini pertama batalkan dulu. Buat masyarakat tuh, oh saya tidak jadi digusur, itu dulu gitu loh. Ya, itu dulu. Yang utama masyarakat ya gitu. Yang kedua ya
kalau memang itu PSN, kajiannya itu harusnya kajian yang semangatnya mensejahterakan rakyat. Yang mana ininya? Mana diskusi itu, musyawarah itu mana? Sudahkah diajak gitu? Ini kan hanya hanya komunikasi satu arah. Ini langsung ini gusur dan segala macam. Itu cara-cara bukan yang Indonesia lah. Jadi para tokoh memang setuju sekali apa yang disampaikan Mas Ridho tadi, karena memang walaupun masyarakat baik, saya setuju lah, pokoknya soal ada kesepakatan itu. Tetapi kan pemahaman mereka kan pemahaman terbatas. Artinya hak-hak mereka itu kan harus didampingi oleh para tokoh dan secara katakanlah kemarin disebutkan oleh salah seorang jenderal purnawirawan mengatakan ini berbahaya untuk keamanan negara. Bagaimana mereka dikosongkan, kemudian diisi warga baru yang entah dari mana, dan itu menjadi sebuah negara baru dan sebagainya. Ini yang mungkin tidak disadari oleh Dan saya ingin mengomentari ini bahwa kalau ada, saya kemarin disampaikan lah oleh warga tim kita di sana, ya berdasarkan dialog dengan warga itu, ada beberapa kelompok atau oknum kecil ini mengatasnamakan warga Rempang, memang menerima tawaran itu untuk relokasi, tapi itu bukan mewakili seluruhnya. Buktinya sekali ya, kita ada videonya, kita punya rekaman video itu ketika dialog di masjid, ya. Kemudian ada satu penanya yang ini menurut kita ya ini mungkin penyusup gitu ya, karena wajahnya segala macam itu berbeda dengan warga-warga sekitar yang ada di situ. Ya. Itu tiba-tiba kita amati kok niatnya pertama bertanya gitu, tapi kok kemudian di akhir itu menyampaikan kalau begitu ya sebaiknya warga menerima dulu saja. Itu serempak seluruhnya itu hampir berdiri itu Pak. Tidak, tolak begitu. Saya ini jangan sampai rusuh dalam masjid. Turun mas, turun. Saya bilang gitu. Dan itu kemudian duduk lagi orangnya gitu. Jadi itu di-create ya, ada kemungkinan di-create untuk menunjukkan ke dunia luas bahwa kami sudah melakukan pendekatan. Dan buktinya tanggal 18 kami di sana tolak ya, itu teriakan yang jelas, tolak tidak, kami tidak ingin ya. Barusan ini sebelum kita ini mulai kan tadi tim itu saya minta update itu, mereka masih dalam posisi menolak. Jadi kalau ada berita-berita yang bilang ini sudah menerima dan segala macam, coba dipertanyakan lah itu dari mana sumbernya, siapa yang bilang. Ini jelas, insya Allah langsung dari warga. Sekarang tim Partai Umat itu masih di posko, salah satu posko. Dan ini kita berencana ke sana lagi ya, insya Allah. Saya dan Pak Amin dan tim itu rencana, insya Allah. Nah memang ini yang terpenting Mas, tindak lanjutnya. Ini kan jelas ada tadi secara keberlanjutan mereka kan sudah melakukan bisa katakan tipuan ya. Hanya beberapa masyarakat dilakukan semua. Mereka memang menyimpelkan ya, menyederhanakan persoalan gitu ya. Ya seolah-olah ini sudah oke. Maka kalau Mas Ridho tadi mengatakan mengusulkan untuk berhenti dulu, ini sesuai dengan para senior-senior di Jakarta atau di Kalimantan di mana hentikan batalkan. Jadi mutlak itu hentikan batalkan. Perkara itu mau dikaji itu nomor sekian. Tapi yang saat ini penting bagi warga itu pertama hentikan. Jadi PSN itu memang kan harus ada kajiannya Pak ya. Jadi ini yang sekarang sedang rame ini, pada saat demo itu Jumhur mengatakan bahwa di dalam pasal Omnibus Law itu memang menyebutkan bahwa siapa yang melawan, menghalang-halangi PSN, maka dia bisa ditangkap. Nah, PSN ini kan ujuk-ujuk ya, seolah kan disampaikan seperti itu. Nah, ternyata undang-undang ini ada pasal itu, ternyata dikeluarkan Perpu oleh Jokowi, Presiden Jokowi itu ternyata mungkin salah satunya untuk ini. Pak Ridho sudah, ini kan bukan kebetulan, semua by design. Yang mengapa mereka mendorong Omnibus Law kan, Cipta Kerja yang sudah dibatalkan, dikasih 2 tahun. Kemudian sebelum habis keluarkan Perpu. Keluarkan Perpu. Ini kan kenapa dipaksakan sekali? Kita melihat ini salah satunya. Gitu. Ini logika yang dasar saja. Kita tidak butuh sekolah tinggian untuk ini. Masyarakat harus disadarkan, harus melihat semua ini kan. Ini yang mereka coba dorong berarti kan. Salah satunya. Kita tunggu apalagi nih gitu. Ini sangat berbahaya. Ya, tapi tentu kita sekali lagi ya sebagai anak bangsa ya lihat langsung saja ya. Jadi jangan kirim menteri, lihat langsung ya pemerintah itu supaya mendengar langsung ya tidak pakai katanya. Jadi memang situasinya
kritikal bagi warga Rempang. Ya. Bukan masalah komunikasi, bukan. Ya. Kemudian apalagi tentu tidak pantas lah, jauh dari bulldozer piting itu kan satu kekuasaan yang bengis ya. Itu seperti manusia ini tidak ada harganya gitu loh, rakyat Indonesia. Kan. Jadi pertama ya hentikan, batalkan, dan kita undang semua lah ya. Tentu mudah bagi mereka untuk pemerintah ini untuk melihat langsung. Ya. Jadi mestinya kan kalau dianggap masyarakat ya jelas-jelas mengeluarkan perkataan verbal secara jelas, baik Luhut, Mahfud, kemudian Bahlil itu ya. Apa masih pantas kemudian melanjutkan untuk ini setelah melakukan suatu kejahatan-kejahatan seperti itu, Mas? Kalau saya pakai mindset akademisi ya, seorang dosen, ya tentu tidak pantas. Gitu ya. Nah ini tapi kan masih ada kesempatan yang kita sampaikan ya untuk presiden itu memenuhi janjinya sebagaimana dia disumpah untuk seadil-adilnya bagi nusa dan bangsa, sumpah presiden itu. Ya, ini di akhir jabatannya masih 10-11 berapa bulan ini ya. Ini kesempatan lah untuk menunjukkan beliau kapasitasnya sebagai seorang anak bangsa yang memang ingin bangsa ini makmur dan sejahtera. Itu harusnya kan itu yang dipilih jalan. Jadi kita masih inilah sebagai sesama anak bangsa berharap itu bisa yang jalan ditempuh. Ya. Jadi yang itu tadi sangat memprihatinkan, harusnya ditarik lah ya kata-kata itu ya dengan permintaan maaf dan segala macam. Bukan malah piting itu rangkul dan segala macam. Piting ya piting, ya rangkul kita nggak usah lagi didebatkan dan segala macam. Coba persoalannya seperti ini karena menyinggung masalah piting ini. Ini kan adalah TNI ya, artinya panglima besar yang apakah memang begitu harusnya begitu presiden mengatakan jaga sana, turun sana, kemudian harus sami'na wa ata'na atau tidak bisa memberikan pandangan-pandangan yang lain menurut Pak Mas Ridho? Ya mungkin nggak perlu terlalu jauh, tapi piting itu bahasa yang tidak pas lah, bahasa yang melumpuhkan kan itu, melumpuh itu bisa pingsan, bisa meninggal. Dan memang kemudian beliau sendiri minta maaf kan, artinya menyadari itu. Cuman itu ya kita sayangkan. Tapi insya Allah kita masih tentu menyayangi ya bersama TNI, polisi kita itu masih kita percayalah, masih ada nurani ya itu yang kemudian rakyat ini yang harus kita bela gitu loh, bukan yang lain. Gitu. Rakyat ini harus kita jaga ya. Ya sebelum jatuh bukan darahnya, air matanya lah gitu. Saya jauh pikiran kalau warga Rempang itu kok ke sana itu jadi hati kita tuh akan meleleh ya kalau melihat langsung. Jadi mungkin nanti yang kalau jadi ke sana lagi nanti saya kabari Om Dim yang lain mungkin kita bisa langsung dari sana saja kita janjikan posko itu tidak hanya posko advokasi tapi posko informasi. Kita ingin sebarkan seluas-luasnya itu siaran-siaran dari sana untuk wawancara dengan masyarakat dan segala macam langsung kita. Kami berharap kita ini kan tergabung dalam YouTuber perjuangan namanya. Ya. Kalau misalnya ada satu YouTuber kita yang dia ajak ke sana untuk supaya itu. Insya Allah kita nanti kalau sudah ketemu jadwalnya jadi ke sana nanti kita kabarin itu. Iya. Ya saya kira mungkin informasi awal atas kedatangan Mas Ridho dan tentu masyarakat berharap tidak hanya Partai Umat saja. Partai-partai yang lain ada keterpanggilan lah untuk ini menunjukkan juga visi sebuah partai itu apa melindungi seperti ini kan menjadi satu tantangan itu. Kalau selama ini kan teori, kalau ngomong itu kan teori saja. Ini ada ujiannya, prakteknya itu supaya lah jadi edukasi buat masyarakat. Supaya juga masyarakat itu tidak anti politik ya. Kalau rame di sini, di sana yang dibutuhkan sepi itu kan membuat masyarakat antipati ya, apolitis gitu. Jadi mari juga saya ajak segenap partai yang lain ya, kelompok-kelompok yang lain ya, mari kita fastabiqul khairat sana untuk saudara kita warga Rempang yang membutuhkan ya. Jadi Partai Umat ini 3 titik dibangun, insya Allah akan bangun lagi, tapi kan masih banyak yang bisa dilakukan. Titik-titik yang lain tentu akan sangat membantu. Ya. Jadi very much kita invite lah, kita dorong semua untuk ke sana membantu ya saudara-saudara kita. Baik, terima kasih Mas Ridho. Terima kasih Om Lim. Saudara sekalian, kita alhamdulillah mendapat berita yang hangat ya tentang kunjungan langsung
dari Partai Umat, dipimpin langsung oleh pimpinan partai Mas Ridho. Dan tentu tidak bisa kita ungkap semua tentang rencana-rencana. Yang jelas, insya Allah kita bisa melindungi masyarakat dari kezoliman yang terjadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.